Salam sehat dulu. Ketemu lagi dengan channel Mata Saroja. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Hari ini kita ketemu lagi masih dengan bapak-bapak dari Dewan yang terhormat, dan rencananya akan kita tanyakan dengan apa yang terjadi polemik hari ini. Kan kebetulan beliau-beliau ini di masa lalu juga anggota Dewan, sekarang juga anggota Dewan. Paling tidak dibandingkan biar saiki piye. Begitu nggih? Betul. Nggih. Assalamualaikum Mbak Tino. Waalaikumsalam. Mas Ayu. Langsung tetap Mata Saroja. Di sana tuh narasumber paten. Oh, yang dia jelas. Terima kasih dulu semua. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, kesulitan. Segalanya adalah Allah yang diberikan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu yang kedua kali ini ya. Jadi saya mantan calon wali kota. Iya, mungkin karena kurang lugu. Gak dulu sampai kaku saya kurang biro. Makanya sebagai kakak kan itu pasti gue pola itu boleh nomor dua bisa. Tapi ya beliau orang yang untuk berusaha jadi kan itu jadikan masa lalu itu bagian dari masa depan yang baik. Amin. Ya, kedepannya saya yakin ini masih prospektif. Mungkin di usia 50 tahun dia juga sangat kompetitif di wali kota kan. Amin. Dan kita semua ucapan kita doa ya. Amin. Iya, ucapan itu harus. Iya, harus baik. Sehingga kenapa kami Mata Saroja berkepentingan untuk menghadirkan panjenengan berdua. Tadi di sebelum ini sudah terbahas lah secara teknisnya apa sih yang terjadi sehingga lahir polemik terhadap DPRD kita, wakil rakyat kita di periode ini ya, dan selanjutnya. Setidaknya rangkuman peristiwa yang terjadi di periode ini, periode sekarang ini kan bisa kita jadikan bahan pembanding dengan periode sebelumnya. Oh jadi salah ini LNR itu pimpinan dia. Ini wakil ketua. LNI itu nggak LNI. Ini wakil ketua DPRD, salah satu unsur yang paling vital. Karena kan dalam wakil ketua DPRD itu sifatnya kolektif. Jadi tidak ada beda kewenangan dan antara ketua maupun wakil ketua. Jadi kita catatkan di dalam undang-undang kan jelas itu unsur pimpinan adalah ketua dan wakil ketua. Jadi bukan ketua sehingga selama 5 tahun keberadaan pemerintahan Kota Kediri kemarin, salah satu pencetusnya, salah satu tokoh sentralnya juga beliau, Mbak Atino ini. Sehingga perlu kita belajar. Kita ingin korek, ya bukan korek gas dulu ya. Betul korek. Kita perlu obrolkan kenapa sampai terjadi sengkarut hari ini. Terus kenapa di masa lalu di bawah pimpinan beliau DPRD itu seperti tidak ada persoalan, menjadi baik-baik saja, tenang, adem, ayam, ya ada tentrem. Tapi yang bonek selentem sehingga perlu kita tahu apa sih penyebab utamanya sengkarut tadi. Temu ya lawak. Kan kita kan nggak pernah tahu politik itu kan semuanya dinamis, tidak ada dalam politik itu stagnasi ya. Karena aturan juga tidak membuat mutlak segala permainan politik di DPRD. Seperti yang tadi kita sebut kuat ya. Mudah-mudahan masyarakat atau publik luas yang dengan wakili hari ini terbuka pikirannya dengan kehadiran syuting tadi, ya, tercerahkan. Baru sadar mungkin bahwa segala kegiatan pembentukan atau apapun, penetapan dan pengangkatan atau SK-nya itu sebenarnya dari DPRD, oleh DPRD dan untuk DPRD itu sendiri. Ketika berhubungan dengan pihak lain, baik itu Mendagri lah, baik itu gubernur lah atau apa, itu sifatnya hanya konsultasi. Karena mereka tidak punya wewenang apapun terhadap keberadaan DPRD itu sendiri. Ini kalau dalam sistem pemerintahan Amerika kan ada sistem kameral dan bikameral, ya. Sehingga ada 2 kamar yang berbeda, tidak boleh saling ini. Sehingga muaranya kan jelas. Karena mungkin ya kehadiran pimpinan baru, anggota-anggota dewan yang baru,
Ya saya nggak menghina ya, saya tidak merendahkan. Dalam perspektif kami, dugaan kami kan kemampuan sumber daya manusia yang dia miliki belum besar. Terutama dalam hal ilmu ketatanegaraan ini, mohon maaf ya, saya nggak menghina, itu masih di bawah rata-rata. Atau saya katakan awam dalam ketatanegaraan. Sehingga yang ada di benak mereka mungkin ketika dia menang dengan suaranya yang paling besar, terus dia jadi ketua atau apa, merasa bahwa semuanya kembali ke dia, gitu. Dia lupakan bahwa ada asas yang sangat nyata di negeri ini, bahwa negara ini adalah negara hukum. Hukum adalah panglima, equality before the law, semua kedudukannya sama kita, dan harus taat pada hukum. Mereka lupakan keinginan itu boleh-boleh saja, tujuan itu boleh-boleh saja, semua orang boleh paham, tetapi rule-nya, wasitnya adalah hukum itu sendiri. Sehingga polemik ini sebenarnya kembalikan pada norma hukum yang ada. Sama kalau kita berdebat tentang Islam, tentang aliran atau apa kan, pasti ada salah satu kata yang ketika kau ragu, ketika kau berdebat, ketika kau berselisih, paham tanpa pikirmu, kembali pada Al-Quran. Sama boleh mengklaim fraksi ini yang paling benar, partai ini yang paling pakai boleh itu hakmu, pikiranmu. Tapi kausalitasnya kan jelas, sesuatu yang tidak dilarang itu pasti dibolehkan. Tunjukkan argumentasimu ketika menyatakan kalian merasa berhak, yang lain tidak berhak. Argumentasimu apa? Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh koalisi mapan ya, saya menyebutnya kemarin pada tanggal 15 sampai turunan terakhir di tanggal 22. Kalau dari kacamata kami, karena saya memelototi dari awal, bahkan kami sempat 2 kali aksi supaya DPRD segera berfungsi. Pendapat pribadi kami ini sudah sah, sudah legal formalnya terpenuhi, legal material itu terpenuhi. Tidak ada ruang lagi untuk berdebat sebenarnya, tidak ada ruang lagi untuk mempersoalkan. Sudah saatnya panjenengan semua bekerja. Kalau masih Anda itu merasa anggota dewan, sudah dikukuhkan, sudah dilantik, bahkan sudah digaji, moral panjenengan hari ini kita kaji. Bahwa Anda itu sudah digaji oleh negara, oleh uang rakyat. Sudah saatnya Anda itu tidak berdebat lagi dalam persoalan itu. Saatnya Anda itu berdebat dalam lingkup legislasi. Sudah saatnya panjenengan ini bekerja dalam posisi sebagai anggota DPRD. Kenapa? Miris kalau panjenengan terus hari ini absen pada sekian kegiatan, terkesan memboikot kegiatan satu dengan yang lain. Ada konsekuensi nanti, karena kan tuntut panjenengan sebagai penyelenggara negara tidak menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Kami akan gugat panjenengan ke pengadilan. Ketika pengadilan itu menyatakan bahwa melekat pada diri Anda penyelenggara negara, Anda digaji dan diberi fasilitas oleh negara, Anda dalam melakukan negara, itu dinyatakan PMH oleh pengadilan. Ada konsekuensi pidananya. Kenapa? Jangan lupa uang yang Anda bayar diterima Anda, fasilitas Anda nikmati hari ini, itu uang negara, Pak. Ketika itu tidak sesuai peruntukannya, mohon maaf, jangankan itu. Sebagai penyelenggara negara itu Anda itu terima uang bukan uang rakyat loh ya Pak, hadiah saja. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa dia itu tanpa teteh apapun, tanpa kepentingan apapun, udah masuk itu 12-nya, pasal 12 Undang-Undang Tipikor tentang gratifikasi. Nah ini Anda jelas-jelas loh, jelas-jelas terima transport dari negara. Anda terima SPH, terima anggaran ya, terus Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang terima Anda. Bitcoin memang seperti itu. Melawan hukum ya apa? Loh iya, itu kan kalau kita katakan hari ini Anda melawan hukum, bukan saya. Ya, kalau ada hakim di pengadilan. Iya, ada pengadilan. Saya kan mohonkan kepada itu kan potensinya, peluangnya bisa menjadi. Bisa, makanya kami hari ini sebagai sosial kontrol Mas Ayub, mohon jangan alergi pada kami. Kami sayang pada pemerintah Kota Kediri, kami sayang pada jenengan semua yang hari ini diberi amanah oleh Allah, oleh masyarakat, duduk di dalam posisi hari ini. Tapi ingat, ada kewajiban ada hak yang bisa membahayakan panjenengan kalau panjenengan tidak laksanakan.
kan gitu. Oke. Ya itu tadi gambaran, makanya kita ingin berbagi supaya masyarakat ditebalkan kembali pengetahuannya, keyakinannya bahwa kisi-kisi, sengkarut-sengkarut yang ramai diperbincangkan yang mungkin di masing-masing grup WA-nya, di warung-warung kopi masing-masingnya, yang terjadi di DPRD Kota Kediri itu, yang benar itu gini. Sehingga kita perlu mengkolaborasikan, mencocokkan peristiwa hari ini dengan peristiwa-peristiwa yang sama di periode sebelumnya. Dan beliau berdua saya yakin punya kualifikasi, sangat kompeten menyampaikan itu. Sehingga bisa dijelaskan nanti oleh, mohon maaf, adik saya Mas Dino ini, proses-proses menuju dewan ini menjadi fungsi ini seperti apa di masa lalu? Apakah diceruki wali kota KB, ketua partai tidak ngopi pada wali kota, wah ketuanya Dino, ketuanya ayo, karena dia kan, jadi bukalah, sehingga supaya tidak ada lagi ego sentral masing-masing, ada arogansi masing-masing. Tidak ada dusta di antara. Bahwa yang dikorbankan hari ini adalah rakyat Kediri. Kenapa? Miris, Pak. Kalau sampai terus gelut, di sini jelas, di sini nggak jelas, di Podor mau jelas. Ratusan miliar loh, uang rakyat itu dikelola pemerintah Kota Kediri tanpa pengawasan, Pak. Tanpa pengawasan. Bisa jamin semua kegiatan mereka ini nggak ada yang fiktif. Kegiatan mereka ini nggak ada yang cuma mengada-ada. Tidak ada markup, tidak ada apa, tanpa pengawasan dari panjenengan sebagai wakil rakyat. Nah, sampai nih sibuk tengkar terus, gelut terus. Sing nyekel duit kan masawan itu uang kami, uang rakyat ya. Kita dibeletik pajak tiap bulan, tiap tahun. Itu loh Mas Bendot. Sehingga kita hari ini ingin buktikan bahwa masih ada lah LSM yang berfungsi dengan baik di Kota Kediri ini. Kami berupaya. Izin kami tidak disponsori oleh siapapun. Sekali lagi terserahlah persepsi masing-masing, ini bagian dari kampanye, tapi terserah itu persepsi. Dalam alam demokrasi kita tidak boleh membatasi pikiran orang. Terima kasih, itu aja. Baik, monggo Mas Tino, kami persilahkan paling tidak dari apa yang disampaikan ke Mas Tio, apa yang terjadi hari ini. Biar iki kan paling tidak warga masyarakat ngerti ngopo sih biyen enak api-api saya kira ada tutur-tuturan menunggu ceritanya piye dasarnya apa. Nah, kita ingin mendengarkan dari dia. Ya, terima kasih Mas Priyo dan Mas Bindot, Mas Ayu, sahabat saya, teman seperjuangan di DPRD. Yang fenomena di DPRD di periode 1994 sampai 2029 ini. Ya, saya rasa waktu dulu saya dikasihkan amanah oleh partai saya yang dijadikan pimpinan wakil ketua 2 itu, proses dari situ memang dari awal setelah kita pelantikan, setelah pemilu itu kita dinyatakan bahwa Gerindra ini mendapatkan pimpinan di DPRD. Semuanya dari unsur dari ketua partai, dari semuanya itu berkomunikasi dengan di intinya semuanya diajak berbicara, siapa yang menjadi ketua DPRD, siapa yang jadi wakil ketua 1, wakil ketua 2 ini dikumpulkan. Intinya duduk bareng lah. Duduk bareng. Intinya dulu waktu zaman saya itu setelah memang resmi saya menjadi bukan diberikan amanah oleh partai dari Partai Gerindra untuk memberikan slot pimpinan DPRD. Saya ditugaskan oleh ketua partai saya zaman waktu dulu almarhum Pak Uda Salim itu. Jadi di kami ini ranah ketua partai yang ranah untuk di dewan. Intinya kami yang saya sudah ditugaskan diberikan amanah ini komunikasi, karena setelah dilantik itu ada pimpinan sementara yang untuk proses sampai definitif. Nah, inilah proses dari sebelum waktu dulu ini, sebelum pelantikan ini sudah terjalin komunikasi yang baik. Jadi poin itu Mas Bendot. Kuncinya satu, seluruh pimpinan partai duduk bareng. Dan itu tidak terjadi. Itu kita duduk bareng, duduk satu meja, bagaimana menata kota Kediri ini lebih baik. Nah, setelah itu perjalanan di situ lah
disinilah yang menentukan untuk pembentukan AKD, untuk pembentukan kompromi-kompromi itu terjadi lah. Mufakat lah. Intinya kita komunikasi di semua lini partai. Nah, setelah berjalan dan kami dilantik menjadi pimpinan DPRD, inilah dari fungsi kita, saya sebagai pimpinan DPRD ini ya biasa ada gimmick-gimmick itu, tapi selalu teman-teman Pak Ayu Ketua partai masing-masing ya. Ini sering ada suatu kebijakan yang memang ini tidak teman-teman yang tidak bisa disepakati. Saya lah yang menjadi komunikasi di tingkat pimpinan. Jadi samalah, intinya tidak melanggar dari aturan, tapi semuanya teman-teman ini pemerintah juga berjalan dengan ya. Ini yang dilakukan di periode hari ini. Saya rasa tidak ada pertemuan di tingkat pimpinan. Sampai detik ini kalau boleh jujur saya tanya pada Ketua, tidak ada ya pertemuan antar pimpinan level partai tertinggi duduk bareng, belum ada. Belum ada ya, cuman segelintir kita aja ya. Iya, satu, tapi nggak bisa duduk bareng satu meja. Iya, di plot-plot. Ya jujur, saya sudah pernah ketemu dengan Pak Jono, pernah ketemu dengan Mas Abu waktu setelah pemilu itu, cuma sekali 2 kali aja. Tapi tidak, sempat saya sarankan silakan semuanya dari unsur fraksi, dari unsur fraksi gabungan siapa ketua partai yang masuk dalam di DPRD ini kita undang. Nah, kita duduk bersama bagaimana intinya ke depan ini pemerintah ini butuh pengawasan dari DPRD. Kalau DPRD-nya hari ini di oyo-oyoan ya, nah inilah tadi yang dikatakan Mas Priyo, fungsi kita pengawasan ini akan nggak terlihat. Satunya merasa benar, ya satunya menyalahkan. Ya, ini kan sampai kapan? Sampai kapan kita hari ini seperti ini? Apakah sampai nanti ke periode habis masa jabatan DPRD? Nah, ini secara saya malu sebetulnya. Makanya saya tuh pernah menjadi pimpinan, sekarang ini goblok dadak. Ini ya. Saya bilang, saya merasa goblok dadak. Saya kira-kira iya, menghadapi kenyataan seperti ini, karena ya di DPRD ini kan kolektif seperti itu. Semua paham ya, semuanya paham. Tapi bagaimana, apakah tidak awal-awal itu? Ya saya sebagai sekarang tidak menjadi pimpinan di periode sekarang, dan kita buka sekalian, belum pernah ketua DPRD selama dia ditetapkan ketua sementara sampai didefinitifkan, belum pernah fraksi itu diundang, ketua fraksi dari itu bareng aja gitu. Dari 7 fraksi. Itu 7 fraksi ya Mas Yogi. 7 fraksi ya dengan gabungan ya. Itu belum pernah saya disurati untuk diajak rembukan. Iya, benake dia ya, belum pernah. Makanya loh, ini proses alurnya kan seperti itu. Partai ini sudah selesai mengantarkan kadernya ke anggota DPRD, ke gedung DPRD ini. Setelah terbentuknya fraksi dari partai ini, hanya mengirimkan nama yang di SK-kan dari partai, dikirim ke kantor DPRD. Setelah itu partai sudah tidak ikut-ikut. Nah, inilah urusan ranah dari AKD ini adalah ketua fraksi. Nah, ketua fraksi ini adalah kepanjangan dari partai. Ini yang akan membawa misi-misinya partai kan begitu. Mas selama ini saya jadi ketua fraksi di Gerindra, jujur belum pernah ketua telepon diajak atau disurat. Nah, kita ini instansi. Nah, kita resmi partai Gerindra itu juga single presiden ya. Kan begitu. Kursi kita juga sama 4 dengan unsur pimpinan yang lain. Ya, unsur pimpinan yang lain. Nah, ini kan ya zaman dulu itu komunikasi ya, dengan saya. Ini saja kita sebutkan buku itu juga satu dengan pimpinan dengan saya Pak Agus. Sering komunikasi. Bahkan dibuatkan grup di situ. Berarti sampai detik ini belum terjadi komunikasi itu. Ya kalau saya merasa itu komunikasi formal. Komunikasi formalnya. Ya nggak tahu kalau itu ranahnya pimpinan 3 orang ini ya, duduk bersama, kita memang bukan di ranah di situ, tapi saya sebagai ketua partai, ketua fraksi dan juga pimpinan partai di sini ini belum pernah kok
ayo duduk bareng di sini ya. Ini masukan lebih. Ya, masukan Sehingga perbedaan mencoloknya yang kedua adalah tadi dari unsur pimpinan partai-partai belum terakomodir ya, belum terduduk bareng. Hari ini panjang tangan partai yang di Dewan ini juga belum duduk bareng. Sehingga ini yang membedakan peristiwa yang lalu di periode sebelumnya dengan periode hari ini. Ya, Karena poinnya mungkin juga ini karena nuansanya tahun 2020 ini ada nuansa nuansa pembelaan. Ya saya sebetulnya ranah dari akademi Jaringan berpihak ini urusan internal. Kalau lembaga di Indonesia kalau orang pikiran bokep itu seperti itu. Iya. Nggak tahu kalau pikiran pintar-pintar saya nggak tahu. Kalau orang pikiran yang Jadi kalau kamu nggak sama sama saya itu musuh kan? Ya, jadi akhirnya yang periode kemarin enak ngobrol. Oh iya, ayo pembicaraan itu dengan musyawarah. Oh iya, ini dengan udah mengakomodir dari kepentingan partai, udah gini, oke, yuk jalan. Jadi ada selama 5 tahun ya biasa, gini, sah saja. Keamanan politik, dunia politik itu biasa. Ada suatu kepentingan dari partai kami yang sebagai tidak terakomodir dari partai ini ya juga harus diperhatikan. Satu, yang kedua ya kami saya setelah secara pemahaman saya dilantik tanggal 21 sudah sah dan saya sudah mewakili dari rakyat dari 3 kecamatan 46 kelurahan. Jadi tidak ada saya sebagai dapil kota dan disebutkan di sumpah di situ atas nama DPRD kota, bukan atas nama DPRD kecamatan Mojoroto, kecamatan Pesantren, kecamatan kota. Jadi intinya kami dia merasa saya sudah dia lulus dodol lah. prihatin ya. Kenapa sampai masyarakat kota Kediri hari ini tahu kan begitu dipertontonkan ya tidak apa-apa, mana kita pertontonan kalau sekalian kalau memang dibuat pertontonan dan kita transparan ya monggo kan begitu. Dan kita dari koalisi yang 21 anggota dewan itu sudah kita jalani sebelum kita melangkah, sebelum kita membuat Pak Rikoma dan pembentukan kita sudah komunikasi, kita Sudah maksimal ya. kita pelajari taktik kita dan begitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Mas Ayu ada tambahan? Silakan. Baik, terima kasih Mas Dendot, Kang Priok, dan rekan seperjuangan saya, kawan Gatino. Saya sudah sangat dekat ya dengan beliau dan banyak pemikiran kita yang sejalan. Ini sudah saya prediksi, bisa memprediksi karena pilkada 2024 ini kan bersamaan dengan pemilihan legislatif kemarin dan agak spesial ya yang jadi itu kalau sebelumnya itu biasanya pelantikan wali kota itu sebelum pelantikan jadi jelas dulu siapa wali kota. Jadi biasanya jelas ini wali kotanya siapa, sudah jelas ya. Lalu pelantikan kalau yang lalu agak spesial berbeda dengan tahun sebelumnya. Otomatis berbeda sekali. Tidak gagap ya. Iya, berbeda sekali karena pelantikan dewan itu sudah dilakukan sementara sekarang kita baru proses untuk pemilihan ya. Dalam proses ini kan juga akan kelihatan nanti kita juga belum tahu ada
nanti sebagai pemenang itu apakah dari dukungan misalnya ya ini partai aku ya belum tentu ya. Artinya ini situasi yang sudah kita jadikan apa namanya bahan untuk evaluasi, diskusi untuk belajar untuk meramal atau prediksi atau futurolog ya. Futurolog itu meramal apa yang terjadi masa depan. Itu sebenarnya sudah kita prediksi ya. Ya, yang kedua memang terkait dengan apa namanya peristiwa ini ya, yang gonjang-ganjing di DPRD itu ya, itu memang fenomena 5 tahunan Pak ya. Tapi kali ini lebih parah ya. Memang di awal periode pada waktu pembentukan AKD itu pasti terjadi proses agak memanas ya, benturan dan sebagainya, itu biasa, dan kemudian akan melandai dan selesai dengan sendirinya ya. Yang itu yang kita harapkan ya. Makanya juga kita antara kadang nggak usah dipikir lah, besok akan apa namanya merapat politik itu dinamis ya. Atau bisa juga karena tegangnya itu terus-terusan sehingga kebablasan sampai akhir periode. Ya, itu jadi persoalan. Sebenarnya kalau sudah dilantik sebagai ketua, ya sebagai anggota atau sebagai anggota DPRD atau sebagai pimpinan DPRD, itu sebenarnya sudah satu kesatuan, Mas. Ya, kita sebenarnya bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tupoksinya sudah ditentukan, jelas, ya, fungsi dan tugasnya sudah jelas, ya. Cuma di sini memang kembali kepada seperti disampaikan Mas Priyo tadi, itu di samping kaitan dengan kapasitas SDM kita juga, ya kadang-kadang dari sisi pemahamannya, kemudian dari sisi kenegarawanannya Mas ya, itu juga pengaruh ya kita nggak ingin Mas ya adanya misalnya nggak saling sapa selama ini satu ya ini satu ini nanti yang dirugikan masyarakat. Makanya saya kemarin salah satu yang mengharap ya udah kita satu boleh, tapi jangan sampai mengganggu fungsi DPRD. Ini harus tetap jalan Mas, tetap jalan apapun yang terjadi ya. Dan kita sebenarnya sudah punya mekanisme yang jelas ya terkait dengan kalau ada problem di Dewan, ya kembalikan kepada Al-Quran, kepada tatib. Sorry Bang, tadi sebenarnya Mas bilangnya Al-Quran ya kembali kepada tatib maksudnya. Jangan kan perdebatan politis di dalam Dewan, perdebatan dalam agama pun kan kembali pada muaranya kalau tidak tetap tidak temu yang sama, kembali kepada kitab masing-masing. Jadi kitab kita kalau di Dewan ya tatib. Kalau dalam Islam Al-Quran, kalau pedoman, pegangan ya. Kalau di DPRD ya tatib, kembali kepada tatib. Ya. Jadi kaitan dengan persoalan pimpinan DPRD ya, yang saya tadi sampaikan kolegial itu sudah diatur di dalam aturan perundang-undangan kita. Bahkan kita punya lex spesialis ya, itu PP nomor 18 tentang apa itu? PP nomor 12 12 tahun 2018. Ya, 2018. Kembali. 18 tahun. Jadi itu yang membahas khusus ya terkait dengan kelembagaan. Dan nggak mungkin tatib itu keluar dari situ nggak? Iya. Itu ada. Jadi kembali kepada tatib. Makanya kembali kepada undang-undang yang berbeda. Ya. Jadi contohnya ini ya pemahaman kan sering ya teman-teman itu dalam memahami pimpinan DPRD harus disahkan oleh sana. Ya, pertama itu kan sekali lagi pimpinan DPRD itu kan berbeda dengan kepala dinas, ya, kepala kepolisian sekaligus, kepala kepolisian, kepala kejaksaan, beda, kepala dan ketua beda, ketua dan kepala. Saya sering melempar jok di dalam perdebatan di diskusi grup WA atau sebelum kita bicara jauh tentang kelembagaan,
tentang konsep-konsep tentang kelembagaan, fungsi tanya dulu. Fungsi dari ketua dengan kepala itu apa sih? Jadi kalau salah memahami bahwa ketua DPRD disamakan dengan kepala dinas atau kepala DPRD, pasti terjadi konflik. Ya. Karena pemahaman dan itu dibedakan pula. Kalau di organisasi NGO memang sebutan ketua, jalan kepala, tetapi konsep ADART-nya berbeda. Di dalam ketua di dalam NGO itu, di dalam organisasi yang lain, contohnya ketua PBNU, ketua Muhammadiyah, ketua apapun dalam organisasi, saya nggak menafikan, pasti punya ADART tersendiri, tidak bisa disamakan dengan ketua DPRD, kan gitu. Karena ketua DPRD acuannya jelas, undang-undang dan peraturan pemerintah yang menaungi tentang DPRD itu sendiri. Kalau ketua ormas, ketua NGO itu ya undang-undang tentang ormas, yang dicampur aduk, sehingga fungsi daripada ketua itu berbeda, kewenangan ketua itu berbeda-beda. Tapi kalau kepala itu jelas. Ketika dinyatakan sebagai kepala melekat hak prerogatif, sehingga putusan yang diambil oleh ketua itu mengikat dan melekat bahkan final and binding, kecuali dibatalkan oleh institusi di atasnya. Itu konsekuensinya. Contoh yang gampang, kenapa di APH itu tidak ada ketua di APH? Kepala, kenapa? Situasi Kamtipmas, situasi hukum itu tidak bisa diprediksi apa yang terjadi. Bisa sewaktu-waktu terjadi tindakan-tindakan oleh masyarakat, oleh pihak manapun di negara ini yang melanggar hukum atau apapun tanpa mengenal waktu, sehingga penanganannya tidak diperlukan lagi koordinasi kolektif kolegial itu, sehingga pimpinan diberi hak penuh melakukan tindakan yang namanya diskresi. Butuh reaksi. Jadi sangat spesial. Jadi lembaga DPR itu sangat spesial dan sangat menarik, ya. Karena sangat berbahaya, Mas Ayu. Kenapa? Kalau sampai kali ini kenapa kami dari Caroja terus mengkritisi itu? Kami melihat 2 bulan ini bulan yang sangat krusial. Sehebat apapun janji-janji, program-program yang ditawarkan oleh calon wali kota kita, itu akan menjadi bullshit ketika pembahasan yang krusial yaitu APBD yang rohnya pemerintah itu tidak dijalankan oleh hari ini. Ribuan nomenklatur anggaran, ya, itu dengan nilai sekian triliun, itu apa yang cukup selesai dalam 1 hari 2 hari. Kan seharusnya teman-teman DPRD ini memahami itu. Makanya kita kemarin mendesak, Pak, jadi fraksi sudah mengirim surat agar proses pembentukan anggaran ini segera dilaksanakan, karena tugas yang harus dijalankan sama Dewan sudah di depan mata. Kewajiban sudah banyak, termasuk salah satunya kemarin pembahasan APBD tahun 2025, dan kita dikasih waktu sampai akhir November. Ya. Kalau kita mengikuti ya, jadi kalau misalnya kemarin dibutuhkan ya, siapa yang ngambil inisiatif silakan. Apakah diambil inisiatif oleh, kalau ketua ngambil inisiatif untuk kita, apakah ada, kita terima. Tapi sampai detik ini ya, ketua ini kan tidak mengambil inisiatif. Yang mengambil inisiatif kan malah wakilnya. Dari bawah ya, tidak masalah. Karena memang, tapi seperti saya dikatakan Kang Rio bahwa pimpinan kolektif kolegial. Jadi terkait dengan penandatanganan risalah dinas atau SPCD dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh ketua atau bukan dan itu yang ketua atau wakil ketua, ya, melalui mekanisme yang sudah diatur di dalam APBD. Jadi mekanisme sudah diatur, prosesnya sudah diatur, prosedurnya sudah diatur, ketentuannya sudah diatur.
Ya pengesahannya juga sudah diatur dan pimpinan itu semuanya administratif aja. Ya, dan dia sekali lagi tidak ada di situ nanti setelah diputuskan melalui kelembagaan DPRD atau melalui akun KJRD kemudian ketua voting sendiri nggak ada. Jadi dan ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Makanya di situ kan. Makanya saya katakan DPR itu sesuatu yang sangat menarik. Makanya di dalam norma hukum kita kan sangat jelas. Ketika seorang itu terpilih, direferensikan oleh partai, dipilih oleh rakyat, dilantik oleh KPK, ya, itu sudah mengikat kewajiban yang setara dan sama siapapun yang duduk di sana. Hanya mungkin dipisahkan kewenangan itu melalui administratif. Terus kedua, kan hari ini seperti kebiasa Pak Kang Tino tadi, ada aku jadi goblok gak ada uang untuk ngaku dewi. Ini saya berpesan ke Sekwan ini. Ya. Kenapa? Sekwan memang bagian dari pelayanan terhadap kegiatan DPRD. Tetapi mestinya cermat. Karena harus ingat loh ya, di dalam norma hukum kita, kuasa pengguna anggaran dan kuasa anggarannya itu melekat pada Sekwan dan kawan-kawan, bukan teman-teman legislatif. Jadi kalau ketika teman-teman legislatif ini melakukan tindakan upaya-upaya apapun atas nama kewenangan dia, atas nama hak dia, Sekwan mesti cermat. Sesuai dengan prosedur tidak, sesuai dengan aturan tidak, memenuhi unsur tidak. Kalau sampai itu tidak sesuai, ingat loh, uang yang Anda keluarkan itu tanggung jawab Anda sebagai kuasa pengguna anggaran. Anda yang kena pidana pertama itu. Tadi Allah kan Jakarta ikut A, saya ikut B. Tidak boleh loh. Nah ini catatan. Jadi boleh. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan, lakukanlah pencermatan yang baik. Sesuai aturan. Bukan karena enak tidak enak. Seneng nggak seneng. Bukan karena enak orang enak. Tapi gini Mas Bro, kalau menurut saya menambah sedikit, ya memang waktu itu boleh dicek di bagian umum. Waktu itu ya, fraksi dari Gerindra saya mengirimkan surat untuk ketua DPRD untuk segera membentuk AKD. Ya. Itu semua fraksi mungkin mengirim surat. Ya, suratnya kan kebalik. Ya. Saya bilang sebenarnya saya goblok dadakan itu toh. Ya. Biasanya dari ketua DPRD atau dari lembaga yang meminta ketua fraksi untuk segera membahas itu, mengagendakan itu, mengagendakan atau untuk mengirim nama-nama yang akan diplot siap. Berarti kemarin kebalik. Ini kebalik, kan gitu. Oh ya. Ya terus satu, kalau ini yang baru-baru kali ini isu hari ini, ya sebetulnya harus Sekwan. Sekwan kemarin sudah dinyatakan, kemarin juga Zoom meeting dengan Bu PJ, kan begitu dari Kemendagri ya Pak. Dinyatakan kita juga sudah saya. Berarti kalau Sekwannya ini ikut memfasilitasi ini yo, berarti yo patut juga. Yo goblok dada ini Mas, kan begitu. Ya makanya saya tuh ngomong begini, marwah DPRD ini dikembalikan sebagai kontrol, sebagai pengawas loh, bukan kontrol lagi. Iya, pengawas, fungsi pengawasan pemerintahan kota. Nah ini sebagai ketua DPRD, saya kritiki, saya sebagai pimpinan belum pernah saya itu waktu dulu zamannya wali kota terus pimpinan DPRD itu enggak diundang atau secara undangan Forpimda ya. Kita datang sebagai ketua DPRD ke wali kota. Loh, ini kan marwah kita sudah hilang. Iya. Loh, wali kota bisa kita panggil apa? Kita yang sowan. Iya. Itu aja. Jadi begini, kan kalau Mas Bedot ya, Mas aja bukan saya masuk menggurui atau sok lebih ngerti tidak. Hari ini kan kita saling bertukar pandangan ya. Bisa salah, bisa benar. Logika kita hari ini bermain-main di kepala kita ini cuma satu. Kalau situasinya begini terus, biasanya di akhir tahun ada namanya laporan kerja dan pertanggungjawaban wali kota. Akan disusun oleh pandangan-pandangan fraksi terhadap itu. Ini kita bisa bayangnya gitu. Iya tadi. Jadinya piye gimana ketika wali kota melaporkan kinerja dia, itu PJ ya nanti yang melaporkan.
Terus praksinya ono sing iki kan duit kan nanti kan pasti akan ada voting. Di ujungnya menerima atau tidak. Termasuk nanti di dalam paripurna pengesahan APBD yang sudah disepakati bersama itu kan pasti ada pandangan-pandangan masing-masing fraksi itu. Terbayang nggak bagaimana nanti riuh rendahnya di dalam paripurna itu nanti? Kalau situasi seperti ini terus berjalan sebenarnya menguntungkan satu pihak. Dan itu bagus sih buat saya. Ya. Kalau perlu sebenarnya gini, absen terus, buat out terus kan gitu. Sebenarnya gini, ini pesan yang ya, pesan moralnya. Pesan yang perlu kita sampaikan. Jadi apa namanya? Siapapun, ya kita nggak peduli ya siapa. Ya, karena ketika baik itu pimpinan atau yang lain, ya ini menghambat tugas kewajiban menjalankan tupoksinya di BRD, ya dia bisa digugat. Iya, bisa bahkan ada pidananya kalau sampai bisa nanti dinyatakan pengadilan siapapun semua pihak. Karena kan akan berdampak pada itu tadi kembali lagi muara dari semua kegiatan adalah menggunakan uang rakyat. Jadi sekali lagi ya. Seperti yang kami katakan tadi di depan bahwa kita itu sudah sangat jelas Pak. Ya, bahkan dalam konsultasi kami ke Mendagri kembali kepada tatip. Pada waktu mungkin ada teman-teman yang konsultasi juga ke provinsi kembali kepada tatip, ya. Dan proses di Dewan itu tidak bisa diintervensi oleh Kemendagri, tidak bisa intervensi oleh BPJ misalnya atau dari gubernur nggak bisa. Ya, makanya teman-teman di sini saya pikir ya sudah berjalan saja ya selama prosedur dilalui. Ya, unsur dipenuhi, seluruh persyaratan atau unsur dipenuhi sesuai tata tertib jalan. Abaikan yang lain abaikan demi apa? Demi rakyat, demi warga. Kenapa? Ya, karena memang kita sudah disumpah Mas untuk bekerja menjalankan fungsi dan sesuai dengan tupoksi yang sudah ditetapkan. Dan di dalam sumpah itu kita dibacakan kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, kan begitu. Di sumpah itu ada. Iya. Ini sekarang ini kan ini juga pesan ya. Iya. Pesan ini kan ujung pembicaraan ya. Yang poin penting bagi kami penggiat ya. Kami di LSM, kami nanti di ormas atau di masyarakat. Ya. Selama ini paradigma tentang pengelolaan APBD ini ada dua ya. Yang pertama melalui perda yaitu APBD yang ditetapkan itu, dan serapan dari APBD itu yaitu perwali bertanggung-jawab. Selama ini kan akses masyarakat tertutup total. Selain ada pimpinan DPRD terhadap LKPC wali kota. Sehingga ketika kita mengkulik APBD melalui perda itu pun kita dapatkan dengan cara-cara kita ya eksperimental kita. Itu paling ada konsekuensi ketika kita nyatakan dugaan ya ketika saya berurusan dengan APH itu ketika kita mencermati ada keraguan sudah terlanjur kita selidiki tidak ini ternyata tidak terserah atau hal-hal ternyata ini sehingga kemarin saya dengar ada gugatan dari salah satu LSM di Bangka atau di Sumatera sana terhadap LKPC itu seyogyanya itu dibuka ke publik, jadi masyarakat diberi akses untuk mengetahui. Dan kemungkinannya kayaknya itu dikabulkan, cuman yang belum ekspos lagi. Oke lah, di masa lalu kita terima saja, barang sudah terjadi. Bahwa LKPC itu, bahwa perda APBD itu hanya teman-teman dewan dan yang punya akses. Yang itu yang saya bisa dapatkan itu dengan cara kami bisa. Tapi saya mudah-mudahan di periode selanjutnya ini teman-teman anggota dewan ini bisa lebih berani dan tidak menutup diri terhadap akses masyarakat terhadap LKPC tersebut, sehingga masyarakat bisa
ikut mengawasi juga. Kedua, hilang sahwat prasangkanya kepada teman-teman dewan ini tentang dugaan-dugaan kongkali selama ternyata sing meruat APBD kita, sing terindikasi maling duduk dewan sehingga dong sehingga kita apa? Kami tahu kan gitu. Karena kan jujur ya, peristiwa alun-alun, peristiwa PPR kota, peristiwa PUPR yang berhasil kita ungkap, tidak semua anggota dewan tahu ternyata orang kebijakan itu tuh. Ternyata orang itu tuh. Sehingga transparansi yang mutlak dibutuhkan di dalam pengelolaan anggaran kita bisa direalisasikan dengan baik. Good government itu akan tercipta dengan baik. Saya percaya kita melihat sepak terjang presiden kita hari ini. Ya, belum 100 hari ya. 1 bulan ini. Sudah 100 sekian orang ditangkap bahkan disangkakan dengan korupsi. Ini luar biasa. Jadi kalau kejaksaan agungnya seperti ini, sebentar lagi disusul teman-teman kepolisian, kita tidak butuh KPK rasanya. Ya. Sekarang kembali normanya. Itu mungkin itu ya mungkin pendapat pribadi saya kenapa Pak Prabowo hampir 3 kali prestasi seperti juga rame-rame itu tidak nanya. Nah hari ini apa? Ternyata terlalu garang. Jadi ya kebetulan ini Saroja ini mentornya gerakan nanti baru kita kediri seperti dapat angin segar. Kemarin saya juga di Surabaya bertemu dengan teman-teman dari Mabes Polri, bertemu dengan teman-teman di Kejaksaan Agung. Kita hadir pada satu acara di klub advokat, kita bersepakat kita akan menjadi kepanjang tangan mereka untuk mengulik dan mengorek semua kegiatan yang diduga tindakan korupsi di kota Kediri. Ya. Jadi saya nggak tebar saya buat saya tidak mengancam. Harus saya tidak pernah mengancam itu bedos. Ya, yang terbaru dengan bisa periksa, bisa dengar bagaimana KONI yang pikir sejauh ya. Di Parpora kita diam-diam aja, ya. Tiba-tiba meledak. Saya tahu itu. Beberapa kolega saya di LSM melaporkan itu. Dan saya tahu pihak-pihak yang dilaporkan. Tetapi karena mereka kita nggak merendahkan kemampuan intelektualitas mereka dalam mengolah data. Karena tiba saya itu nggak punya data. Saya dengan kasih Pitsus, dengan Kaseri dan kasih data sebelumnya bersepakat membantu support datanya. Ada satu titik nomenklatur di dalam hibah itu yang bisa kita kulik, yaitu anggaran untuk porprov. Kita kulik angka 4, sekian. Ini Mas Bro dari mana? Kalau perkiraan saya di dalam norma pengelolaan anggaran ketika turnamen itu sifatnya global, ya, bukan antar cabur, kita antar wilayah, antar daerah. Itu biasanya harus dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tetapi kenapa ini sebuah organisasi kok ikut mengelola? Ini patut diduga. Kita cocokkan APBD yang berlaku hari itu ternyata jadi 2. Nah, ketika 2, ini kan patut diduga yang satu fiktif, yang satu asli. Akhirnya kejaksaan dengan berani membongkar itu. Hari ini sudah cetok 3 tersangka. Dan itu akan ada di mata-mata anggaran yang lain. Makanya kata-kata saya, kalau sulit diperbaiki kota Kediri ini, ya sudah kita bikin ambiar sekali ya kan? Ambil berbagi gitu ya, siap nggak Pak Cira? Ya makanya ini bagian dari saya. Ya. Dengan Saroja saya itu untuk melakukan pencegahan. Kan nanti rasanya gak enak kalau satu waktu besok Mas Ari tak laporkan. Iya kan? Prolognya ini mohon maaf, sudah dipahami teman-teman anggota dewan yang lain bahwa Saroja itu akan pada posisi yang sama melirik, mengintip, ya, dan siap sewaktu-waktu menerkam pandangan semua yang ada di hadapan kita. Itu saja sekali-kali. Monggo kalau omongan kita gerakan Saroja hari ini dimulai dari podcast dari ini disepelekan, monggo
kita sudah biasa sepelekan. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang jauh lebih kuat daripada ikhtiar dan restu Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini nggak mengancam Mas Aldo. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop, saatnya Anda bekerja dengan baik. Oke. Jejak digital Ada dan tidak bahwa Rio dan Saroja sudah mengingatkan jauh hari. Kalau sampai tetap begini terus, tidak ada salahnya nanti saya akan masuk ke DPRD, saya obok segmen yang ada. Ini sudah masuk di ruang DPRD ini. Kan masuk dalam ranah perkara. Oh, ranah perkara. Bukan ranah ngopi begini kan gitu loh. Nah, kita tinggal cocokkan. Iya tuh, APBD kita di tahun-tahun sebelumnya, ya dipetani dengan kondisi yang ada, di lapangan seperti ada, kita kumpulkan anggaran, kita untuk melakukan audit, investigasi. Selesai kok panjang dengan semua. Paling besar. Terima kasih Mas Bendo, terima kasih Mas Dino. Ya, kembali ke topik ini tadi berarti paling tidak begini kan dia dari review ini tadi kan satu poin yang dari Mas Dino yang pegang itu kan ternyata komunikasi yang di periode ini mungkin yang belum berjalan dengan sebaik di periode yang lalu. Oke, itu terus kemudian dari Mas Ayub beberapa poin yang banyak juga ternyata sudah dilantiknya anggota dewan yang sekarang sebelum proses pilkada itu terjadi bisa jadi juga indikasi terjadinya persoalan di perselisihan ini tadi. Kemudian soal persepsi ketua dan pemimpin yang berbeda. Nah, itu kan poin-poin yang setelah dari review itu. Kemudian dari sini semua pada pembelajaran kembali untuk kita membuka ya. Yang membuka tidak ada salahnya. Saya yakin HP-nya juga bagus-bagus semua. Tidak mesti ke perpustakaan, ada di Google, ada di YouTube. Jadi satu Mas ya, ya. Tidak hanya di bisnis. Siap. Ya, di bisnis itu butuh legal standing. Ya. Dan sebagai anggota dewan juga butuh legal standing. Punya bekal nanti. Harapannya ini tidak berlarut-larut sampai akhir periode dewan yang sekarang ini. Semoga setelah pilkada selesai, pilwali selesai, masing-masing anggota duduk bareng, diskusi lagi seperti Mas Dino seenak, lobby yang enak, semuanya kita selesaikan, kembali lagi ke fungsi dan tokoh masing-masing. Tapi lucu kalau nanti sampai di akhir periode. Ini contoh saya. Ini contoh ya. Ini contoh saja. Saya sebagai ketua DPC di Gerindra di kota tidak ada teman ketua DPC di Pasuruan Kabupaten itu yang sekarang juga mencalonkan bupati. Ya. Hari ini beliau ketua DPC Gerindra Pasuruan itu di posisi koalisi yang agak lemah. Nah, minoritas lagi. Ya, ini semuanya ini bukan adigung, bukan terus kita Gerindra punya presiden gini. Di sana tidak dapat apa-apa kadir. Pimpinan DPRD juga. AKD nggak kebagian apa-apa. Tidak dapat, ya habiskan semuanya. Kalau di sana juga nggak ada masalah, berjalan. Itu apa jadi jurisprudensi yang ya, itu bisa ya, jadi jurisprudensi itu contoh di tempat lain kita jadikan bagian dari referensi kita. Ya, kita bukan adu-adu terus kemenangan ya. Gerindra punya presiden terus di daerah ini Gerindra punya pimpinan juga di sana. Itu nyata AKD juga nggak dapat apa-apa. Pak Jokowi lu nggak mimpin partai apa? Kan begitu. Tapi bisa kendalikan makanya kan yang ada. Kan ibaratnya kan gitu. Ya harapan saya ini segera kita rekonsiliasi yang baik. Ya nggak tahu itu nanti pilwali ini menang siapa atau siapa. Ya calon cuma ada dua Like ayo B nak menang sing ayo alhamdulillah ya nak sing B yo cuma feeling saya. Ya. Hari ini itu kan batas kemampuan kita cuma berandai-andai kan. Ya, kompetisi wajar. Saya juga sah dong punya hak dan ya memang kemarin ada surat tugas dan surat perintah itu bahwa kader partai dari Gerindra dari fraksi Gerindra ultimatum Pak. Siapa yang mendua lihat. Dia aja yang sudah bannernya di mana-mana aja dengan senyum masih legowo. Inilah negarawan. Sama di Gerindra itu banyak. Kemarin teman di Banyuwangi Pak Sumail itu. Ya awal pengen mencalonkan bupati. Setelah rekom turun ya ke ibu ya dah. Ya sudah. Mau gimana lagi?
kita tetap tunduk patuh gitu dengan ketua umum. Ya kita harus memperjuangkan itu kan. Harus memenangkan itu yang dipilih ketua umum. Iya. Ini pilihan presiden kan begitu. Kata Bambang Pacul kan sampai ini cuma Korea kan begitu. Negarawan itu harusnya boleh lah orang berfantasi, boleh lah orang dilakukan, tapi sebelum mereka menurut. Ya berarti gini, boleh lah semua orang punya angan-angan, boleh lah punya cita-cita, boleh lah punya ini. Tapi ketika Tuhan tidak berkehendak, dia mesti realistis. Tidak semua yang kita andaikan, yang kita harapkan, kita ciptakan menjadi kenyataan. Ya. Seperti ini, saya bully juga bully sih. Gue telagatir, kamu pakai ini masa bener ngalor gitu loh, Pak G Katino ya. Bahasanya udah berapa ratus itu dia gaji kan gitu. Yang kemarin bilang ada calon untung itu siapa itu? Saya nggak bilang loh ya. Pada titik yang sama, 280.000 lebih warga Kota Kediri hari ini mengamanatkan kepentingannya, perhidupnya pada panjenengan saya. Ya, mudah-mudahan kita bisa duduk bersama, tidak perlu lagi ada gonjang-ganjing, tidak perlu lagi ada ketakutan satu dengan yang lain. Kami tidak menebar sayur, kewajiban kami sebagai kontrol sayur, Antino, tugas kami mengingatkan. Kata anekdot yang sering kita dengar adalah selama masih bisa dibina, binalah dengan baik. Tapi kalau sudah tidak bisa dibina, itu terpaksa mungkin ada kata-kata binasakan gitu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Rio. Saat itu jangan sebagai closing juga Kang Tino, Mas Ayu, paling tidak paparan penjenengan kan juga pencerahan untuk warga yang awam. Ternyata biar biasa gitu, kemudian apa yang terjadi. Ya, kita tahu. Jadi istilahnya intinya poinnya demi yang terbaik untuk Kota Kediri. Amin. Baik, terima kasih. Pemirsa Mata Saroja, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.